Ya, pemirsa, Indonesia tahun ini memegang presidensi G20 dan tentunya ada makna-makna dari presidensi G20 Indonesia tahun ini yang juga dapat meningkatkan citra Indonesia di kancah global. Kita akan membahas apa saja kemudian makna strategis G20 bagi Indonesia di kancah global. Telah hadir bersama saya Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faiza Syah. Selamat siang, Pak Faiza. Selamat siang, baik. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kami. Pak Faiza, langsung saja menurut Anda, sejauh apa presidensi G20 Indonesia ini bisa membangun citra Indonesia di mata internasional? Kita mengambil manfaat yang banyak dari presidensi kita di G20 dan selama katakanlah KTT ini sendiri kita melihat liputan media massa internasional begitu besarnya untuk kegiatan G20. Citra Indonesia melalui kepemimpinan Bapak Presiden yang terus mengawal proses pembahasan G20 selama 1 tahun ya. Kalau kita melihat citra positif dari aspek kepemimpinan, kita masih terus bisa mengarahkan pembahasan G20 berdasarkan tema-tema besar yang ditetapkan. Artinya, sekalipun banyak tantangan geopolitik yang terjadi, Indonesia bisa terus memainkan peranannya dalam mengawal proses pembahasan. Artinya, citra kepemimpinan tetap kita jaga dan citra positif Indonesia, kita bisa menyelenggarakan satu helatan yang sangat besar ini dengan sangat baik. Sejauh yang saya amati semuanya berjalan lancar hingga saat sekarang dan ini juga tentunya dalam konteks yang lebih luas bisa mengirimkan pesan citra positif Indonesia, aspek keamanan, aspek tempat yang layak dikunjungi untuk wisata dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari penyelenggaraan G20 ini. Ya, dan sebenarnya kita juga sudah mendapat pujian ya Pak ya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang bagaimana kita begitu siapnya menyelenggarakan G20 sebenarnya hampir ini. Semua ya, hampir semua leaders menyampaikan apresiasi dan penghormatan atau pujian disebutkan tadi atas kepemimpinan Indonesia. Ya. Pak Faiza, Indonesia memegang presidensi G20 tahun ini di momen yang sangat penting di situasi kondisi dunia yang cukup kompleks begitu. Ada pemulihan pasca pandemi, kemudian ada ketegangan geopolitik dan ada juga upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Lalu tantangan apa sebenarnya yang dihadapi pemerintah selama perhelatan KTT G20 ini? Tantangannya mungkin agak serupa dengan yang saya sampaikan tadi ya, memastikan bahwa agenda pembahasan berdasarkan tema-tema besar yang kita sudah tetapkan, misalnya mengenai arsitektur kesehatan global, masalah digitalisasi dan lain-lain yang sudah kita tetapkan, masih terus kita bisa kelola dan juga kita menambahkan elemen baru mengenai tantangan ketahanan pangan dan energi. Jadi artinya sekalipun kita sudah menetapkan agenda besar, kepemimpinan kita juga bersifat terbuka untuk memasukkan tema-tema lain yang memiliki dampak terhadap perekonomian global. Mau tidak mau, apa yang terjadi di kancah internasional saat sekarang memberikan dampaknya bagi kemajuan ekonomi dunia. Jadi dari sisi itu tantangan dalam artian pertama tetap memastikan pembahasan tetap di jalur yang sudah kita harapkan. Di sisi lain tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan negara-negara tetap hadir dan berpartisipasi aktif. Memang kita dihadapkan pada tantangan pandemi misalnya yang sangat menghambat perjalanan delegasi untuk datang ke Indonesia. Namun semua itu bisa kita kelola dengan baik. Bahkan sudah ratusan pertemuan yang kita jalankan selama keketuaan kita di G20. Ya, Pak Faiza, sejak kedatangan para delegasi dan kepala negara anggota serta undangan G20 ini, ada banyak pihak yang sudah antri untuk bisa melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Kerjasama apa sebenarnya yang ingin dijalin negara anggota G20 dengan Indonesia? Memang salah satu ciri dari pertemuan multilateral adalah para leaders atau pimpinan negara-negara memanfaatkannya untuk bertemu secara bilateral ya. Dengan demikian pertemuannya karena dalam waktu yang tidak cukup banyak sehingga harus fokus memang untuk isu-isu yang betul-betul diprioritaskan. Kalau kita mencatat misalnya pertemuan presiden dengan Presiden Prancis
fokus pada masalah energi dan bagaimana kita bisa lebih mengundang investasi Prancis di sektor energi terbarukan. Banyak tema-tema spesifik yang juga dibahas oleh Bapak Presiden dengan para mitranya. Nanti kita dengarkan sama-sama mungkin pada saat Bapak Presiden menyampaikan briefing kepada media. Namun kalau kita mencermati, memang tidak bisa segala hal dibahas dalam satu pertemuan bilateral di sela-sela konferensi internasional. Besok akan ada pertemuan juga dengan Presiden Tiongkok, dan kalau saya mendengar lebih banyak isunya mengenai kerjasama ekonomi. Artinya tema besar G20 kan ekonomi, kerjasama ekonomi global. Dengan demikian pertemuan bilateral juga lebih banyak berbicara mengenai aspek ekonomi bilateral kedua negara. Pak Faisal, lalu salah satu agenda besar G20 juga tadi yang disampaikan juga adalah transisi energi. Bagaimana Anda melihat kesiapan Indonesia untuk merealisasikan hal ini? Karena ternyata transisi energi itu kita juga butuh pendanaan yang tidak sedikit, setidaknya 773 triliun rupiah kita butuh untuk transisi energi. Bagaimana kesiapan kita untuk mewujudkan itu? Mengenai transisi energi, memang kebijakan nasional kita sudah mengarah ke sana ya, bahwa kita sudah memiliki komitmen untuk secara berangsur-angsur beralih pada energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi sementara kita menjalankan rencana aksi nasional kita, dalam kerangka G20 dilakukan berbagai inisiatif baru, katakanlah. Ada yang disebut dengan Bali Compact, yang berbicara mengenai upaya mengumpulkan katakanlah kapital global untuk bisa membantu negara dalam mengarahkan pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Ini salah satu yang berhasil kita capai. Dengan demikian harapan kita di saat kita menjalankan agenda nasional kita, transisi energi ke arah energi yang lebih ramah lingkungan, melalui suntikan dana yang diberikan dan teknologi yang lebih penting lagi, kita bisa mempercepat proses pemanfaatan berbagai energi-energi yang ramah lingkungan di tanah air. Baik, Pak Faisal, apakah kemudian menurut Anda hasil kesepakatan KTT G20 ini nantinya akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia? Kebijakan luar negeri Indonesia memang pada tataran filosofisnya tidak akan banyak berubah ya. Tapi dalam tataran strategis dan implementasinya tentunya akan juga melihat hal-hal apa yang bisa kita dorong lebih lanjut dalam kerangka bilateral misalnya, regional ataupun ASEAN. Saya mencatat bahwa beberapa agenda besar yang kita angkat dalam G20 ini tentunya akan dilanjutkan pada saat kita mengetuai ASEAN di tahun 2023. Jadi yang ingin kita pastikan adalah kontinuitas, berbagai hasil dari kesepakatan dalam forum ini tidak hanya berhenti pada saat forum ini, namun juga terus kita alirkan pada pelaksanaan politik luar negeri kita di forum lain. Dan yang lebih penting lagi tentunya politik luar negeri harus memberikan kemanfaatan bagi ekonomi kemasyarakatan. Dan dalam G20 ini banyak kerjasama yang sudah bisa dikatakan mengarah pada satu kerjasama konkret. Ini yang tentunya akan kita kejar melalui politik luar negeri lebih lanjut ke depannya. Pak Faisal, apakah kemudian visi Recover Together, Recover Stronger ini kemudian akan dilanjutkan? Bagaimana follow up ke depannya? Recover Together, Recover Stronger itu menjadi harapan bersama dunia tidak hanya G20 ya. Negara di dunia memiliki aspirasi yang sama, bisa bangkit dari keterpurukan karena pandemi dan ketantangan ya yang didorong oleh adanya pandemi tersebut. Kita melihat bahwa momentum G20 ini dan kehadiran begitu banyak negara menunjukkan mereka memiliki kesadaran bersama. Melalui kerjasama lah kita bisa membangun ekonomi yang lebih baik lagi dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Jadi kita sama-sama optimis dan positif thinking saja bahwa kedepannya kita bisa terus memajukan ekonomi nasional kita dan tentunya dalam konteks kawasan ataupun global. Baik Pak Faisal, terakhir apa kemudian harapan besar kita dari presidensi G20 ini bagi Indonesia, termasuk peran kita di dunia internasional ke depannya untuk kemudian juga memperkuat Indonesia di mata dunia? Kita memimpin G20 di era yang tidak mudah ya. Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri telah berulang kali menyebutkan kondisi sekarang tidak biasa-biasa saja, penuh tantangan. Namun kita banyak belajar bahwa dalam 1 tahun ini kita bisa mengelola satu perhelatan dan tema besar di tengah-tengah berbagai tantangan yang muncul. Artinya leadership kita diakui dunia dan Indonesia bisa menjembatani
berbagai kepentingan yang muncul dalam kerangka G20 antara negara-negara besar, negara-negara berkembang dalam G20 dan lain-lain. Jadi ini salah satu pengakuan internasional sebenarnya bahwa Indonesia merupakan negara yang bisa diterima oleh negara-negara di dunia pada umumnya dan memiliki kapasitas untuk memimpin satu katakanlah forum yang cukup besar yang dalam keanggotaannya pun sangat beragam, dari negara yang maju, lebih maju, dan negara yang menuju lebih maju lagi. Baik, dan selama penyelenggaraan KTT G20 ini juga pemerintah Indonesia juga sudah berupaya keras untuk menjadi tuan rumah yang baik, memfasilitasi dan menjembatani segala kepentingan dari anggota-anggota G20 seperti yang disampaikan Pak Presiden, juga tujuannya bukan untuk hanya rakyat masing-masing negara anggota, tetapi juga untuk seluruh dunia, komunitas global. Baik, terima kasih Pak Faiza, Pak Teguh Faiza Syah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah berbagi pandangan bersama kami dan hadir bersama kami kali ini. Dan demikian tadi wawancara saya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faiza. Terima kasih dan sampai jumpa. Cut ya.